ini ngasih kita bila batuk sedikit cereng-cereng orang. Tapi corona akan sampai melintang ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, abah guru ini di zaman beliau itu dasar ulama nang wali-wali nang hidup terus nang tok-toknya. Hampir di setiap tempat itu yang hidup wali-wali besarnya. Di Jawa waktu itu ada Habib Abu Bakar Rusi, ada Habib Neon, ada Habib Soleh Tanggul. Beliau bertemu dengan orang-orang ini. Di Mekah begitu juga, di Hadramaut begitu juga. Kemudian di Martapura sudahnya. Jadi orang-orang yang selama ini kita dengar kehebatannya itu hidup di zaman dulu juga. Memang tampaknya Allah mempersiapkan orang ini bakal jadi orang besar. Maka jalannya pun dipersiapkan. Dan lihat di dalam manakib, abah guru sekumpul itu loh berdiri di pinggir jalan, berdiri di pinggir jalan itu berjam-jam untuk apa? Cuma menunggu tuan guru Zainal Ilmi lewat. Bukan untuk belajar, untuk bersalaman, berjam-jam berdiri di pinggir jalan. Lewat guru Zainal Ilmi, bersalaman, boleh sini, itu benar. Tapi lihat, ini menunjukkan kepada kita kalau orang yang begitu luar biasa mencari keberkahan wali dan ulama, kenapa jadi kita bilang biasa-biasa aja orang ulama? Kada bisa menghargai adanya seorang ulama, kada bisa menghargai adanya keluarga Nabi. Ini abah guru umur 7 tahun. Abah guru itu loh hafal Quran di luar kepala umur 7 tahun. Ini umur mereka berapa? Berapa umur mereka? 11. Sebelahnya 10. Sebelahnya 7. Naik. Makanya pas 7 tahun. Umur 7 tahun hafal Quran. Akan begitu Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau itu hafal Quran umur 7 tahun. Siapa lagi? Syekh Saman, Sayyidina Al-Arabillah Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau itu dilahirkan di kota Madinah di umur 7 tahun hafal Quran. Jadi Syekh Saman guru sekumpul Imam Syafi'i itu lahir sama-sama hafal Quran umur 7 tahun. Umur 9 beliau hafal tafsir Jalalain. Tafsir umur 9 tahun. La ilaha illallah. Adapun Syekh Saman wa tabahhara fi fiqh Syafi'i wa huwa ibnu 9 sinin. Syekh Saman itu menjadi orang yang ilmunya di dalam fikih Syafi'i itu bagaikan lautan, lain kayak sungai, lain kayak danau melintang, lain kayak danau Semayang, kayak laut ilmunya umur 9 tahun. Itu maksud tabahhar. Ilmunya tidak bertepi di umur 9. Syekh Saman. Ini orang-orang besar. Coba lihat mereka dengan hafal Quran umur 7 tahun, hafal tafsir umur 9, tapi begitu mencari keberkahan dari para aulia. Itu pelajaran bagi kita. Jadi kita 5 hari sampai jam berapa kita? Jam 3 berapa? Ini maghrib jam setengah 7 jauh. Ini sudah dari pasar. Jadi kita bicara cinta sebelum ulun bicara manakib lebih jauh. Atau kita di akhir saja kan? Di akhir saya kita akan bicara apa yang ulun ingin bahas dalam haul ini. Kita bicara perjalanan hidup. Jadi itu yang lihat umur 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal tafsir. Anak-anak sekarang adalah hafal ada. Bahkan di bawah 7 tahun ada. Sebenarnya kembali ke kita. Makanya ulun sering katakan, ini loh ada kalau acara-acara di TV yang apa habis cilik kok, yang hari bulan Ramadan misalnya. Itu sebenarnya acara tuh menyindir kita yang Tuhan. Coba biar tonton itu acara. Itu loh anak umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran di luar kepala. Bahkan ada dulu satu anak kecil namanya Musa. Umurnya 5 tahun ya. Hafal Quran di luar kepala umur 5 tahun. Ada juga dulu kalau pada khilaf rasanya ada lelakian maka pinya
mainnya kan sempurna tanpa mentalnya. Kecil hafal Quran di luar kepala. Banyak anak-anaknya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi lu yakin yang hadir nih di luar kepala ya berarti. Kita ini di luar kepala ya. Besar di luar pikiran. Dan mereka ini dia tahu kualitas hafalannya. Bapak tidak suruh mereka sambung ayat. Kalau Bapak suruh sambung ayat, ya mereka kecil, mereka akan sambung ayat itu. Mereka tidak akan menyambung ayat, tapi letak ayat mereka akan beritahu Bapak. Bapak baca ayat ini, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Mereka akan katakan, oh ini ayat ada di sebelah sini, ini halaman ini di atas, ini di bawah, sampai letak andakan ayat diberitahunya. Sampai letak ayat apa? Lamun kita wah ini aduh jangankan letak ayat, Qurannya jangan lihat mandang. Abut kurang bila nak minjam Quran bercari sih. Nah, makanya kita katakan Siti dan sekarang kita nak mengumpati guru. Makanya guru sekumpul. Ketika beliau wafat, dalam tanda kutip beliau berpindah ke hadirat Allah, itu apa yang beliau tinggali lawan kita? 3 yang beliau tinggal. 3 yang beliau tinggal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Quran. Makanya Abah Guru itu beberapa bulan tampaknya Guru Subhanallah. Sekitar setahun sebelum beliau wafat kan ada Al-Zahra. Beliau mengeluarkan Quran dari Al-Zahra. Itu beliau berikan sanadnya. Quran dari beliau sampai ke Nabi, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Ta'ala. Sanadnya ada di situ. Dan yang menarik di awal kalimat beliau menulis itu qala ahqarul wara. Maksudnya Sidin telah berkata manusia yang paling hina. Jadi perasaan Sidin itu hina. Itu tawadhu'nya Sidin. Berarti guru meninggali kitab Quran itu seakan-akan isyarat bila Sidin kadada, Qurannya jangan dipisahin. Itulah ada Syarifah di Pontianak. Kalau kada salah Al-Haddad ke Gusofana. Itu Syarifah umurnya sudah berapa umur Sidin? 100 kan? 100 juga berapa? Umur Sidin itu kurang lebih 100 tahun. Syarifah bangsanya Al-Haddad kalau tidak salah, beliau itu mampu menghatamkan Quran kalau tidak silap sekitar 3 hari sekali. Syarifah perempuan hidupnya dengan Quran di Pontianak. Memang Pontianak nanti jauh banget, kalau mulai Palangkaraya aja masih 24 jam lagi ke Pontianak dari Palangkanya. 24 jam non-stop. Apalagi kalau Mandau lah, jalan Mandau baru kemudian ke Pontianak lagi. Jauh perjalanan ke sana. Ini orang tidak bisa membasahi Quran siang malam. Nah, Abah Guru meninggalkan kita Quran saja. Yang kedua apa yang saya tinggalkan? Yang kedua apa? Yang kedua sholawat kepada Nabi, yaitu dalailul khairat. Seakan-akan beliau ingin katakan, aku tidak ada, ini loh Quran, ini loh sholawat. Jangan ditinggal. Karena fungsi sholawat itu diantaranya menghapus dosa. Makanya guru menjulur istighfar, tetapi istighfar itu andakannya di belakang sholawat. Sholawat dengan istighfar itu lebih utama sholawat. Istighfar itu gawian kita, Tuhan kadang istighfar. Sholawat itu gawian Tuhan, Tuhan bersolawat. Makanya sholawatnya termasuk amalan yang paling afdal, karena kita menggawi gawian Allah Ta'ala. Lamun gawian tu gawian Tuhan, siapa kau nimbang menurutnya? Ulun membaca ujar Sayyid Muhammad Jardani ketika beliau mensyarahkan hadits Arba'in. Beliau meriwayatkan apabila pian beramal dalam satu hari, amalan pian banyak, pian ini amal itu amal. Amalan yang paling ganal pahalanya itu apa? Di antara amalan yang paling ganal pahala adalah sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena pian bersolawat kepada Nabi sekali, Allah membalas 10. Nah, kagak usah 10, sebuting aja balasan Tuhan. Kalau itu balasan Tuhan, siapa yang mau nimbang? Nang ditimbang tuh amal pian, lamun amal Tuhan nang ditimbang. Lalu balasan Tuhan itu untuk pian. Kadang-kadang ada di ghairi hisab.
pahala tuh kada baik enggak. Apa dikatakan? Seandainya pian ulun membaca tuh Said Muhammad Jardani tulis. Misalnya hari ini pian berbuat A, karena siang B, karena sore C, karena malam bersolawat, itu semua gawian itu pahala beda-beda lah. Beda-beda kan, tapi nanti di hari kiamat terjadi sini. Apabila pian ditimbang amal, ada 100 amal, berbeda-beda tingkat pahalanya, maka semua amal akan Allah catat berdasarkan pahala yang paling banyak. Paham maksudnya? Kalau paling banyak pahala itu adalah sholawat, sekali bersolawat, misalnya pahalanya kada terhingga, maka gawian lain Allah beri juga pahala yang kada terhingga. Ulun tadi kebujuran sudah di kapal membuka kitab, pas terbaca bagian itu. Dengan guru dari dudukan di kapal, pas kebujuran ulun terbaca, supaya ulun jangan dikira mengarang. Itu namanya karunia Allah yang diberikan kepada kita. Coba perhatikan. Lah. Wa annahu idza hasaba man lahu hasanat mutafawitah. Man lahu hasanat mutafawitul maqadir. Mutafawitah itu orang kan kadarnya berbeda-beda. Jazahu bi ajri arfa'iha, maka Allah akan balas dengan pahala yang paling tinggi di antara amal. Fa idza wajarallahu fi sahifati 'abdihi hasanatan bi alfin wa ila akhir ma taqaddam juzia ala sa'iri hasanati bihasbiha liqaulihi ta'ala wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ujar Allah, kami akan membalas mereka, akan membalas pahala mereka dengan amal yang paling baik dari apa yang mereka kerjakan. Jangan dikira ulun mengarang. Makanya ulama bahari itu gila bila bersolawat orangnya. Kada tahu di waktu lagi. Kenapa? Karena bila hari ini